Sebagai broker properti, Anda harus punya tujuan. Kalau Anda fokus, Anda harus antusias, harus kreatif, inovatif, percaya diri, pede. Anda tuh harus konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Endang Wasyati Wirono, CEO Income Realty. Hari ini saya kedatangan Ketua DPC Arebi Jakarta Pusat, Pak Margo Kusiono. Ya, jadi tamu spesial saya hari ini. Thank you so much, Pak. Akhirnya kejadian kita IG Live bersama. Nah, hari ini kita berjumpa di channel YouTube saya, di Cerdas Bisnis, Cerdas Properti, Cerdas Dalam Hidup juga. Nanti 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia properti, tentang dunia real estate broker, gimana sih bisa jadi real estate broker yang mapan, yang pastinya harus melek teknologi. Nah, saya bacakan dulu CV-nya Pak Margo Kusiono. Beliau adalah seorang praktisi pemasar properti, berpengalaman sekitar 17 tahun di industri broker properti di Indonesia. Saat ini sebagai pemilik perusahaan broker properti PT Bumi Lestari Realty. Beliau mempunyai spesialisasi banyak, ada digital marketing, marketing communication, network marketing, business development, negotiation skill, kemudian beliau juga seorang content creator. Jadi beliau ini rajin sekali membuat video YouTube, kemudian konten-konten yang sangat bermanfaat. Yang terbaru ini beliau juga mulai masuk ke TikTok. Kemudian untuk work experience, beliau saat ini pada saat itu pernah menjabat sebagai GM Ray White Kemayoran Jakarta, membawahi 40 agent properti sebagai mentor sekaligus mengelola kantor, kemudian menaikkan omset perusahaan hingga 150%. Kemudian selanjutnya beliau member broker atau principal kalau di bahasa broker properti. Beliau di Century 21 Prioritas Cempaka Putih, pemilik kantor broker properti, membawahi lebih dari 75 marketing associate, top 5 office seluruh Indonesia 2020, top 1 seluruh Jakarta 2020. Kemudian untuk pengalaman organisasi, beliau bersama saya sama-sama aktif di Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, beliau di DPC Jakarta Pusat. Kemudian beliau juga Ketua Bidang Hubungan Masyarakat DPP Arebi, Ketua Edukasi Century 21 Indonesia, Komite Edukasi Century 21 Indonesia. Nah, pendidikan beliau ada di Universitas Terbuka, di program penyelia industri dan jasa, program studi yang berbasis penyelia ke industri di bawah Fakultas Ekonomi. Nah, hari ini spesial sekali Pak Margo. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang gimana sih jadi broker properti yang baik itu, yang bisa mapan. Kok ada broker properti mapan, kok ada broker properti yang so-so aja gitu. Nah, kenapa sih? Apa yang mempengaruhinya? Terus yang pertama saya mau tanya, how is business? Gimana bisnis selama pandemi ini? Bagaimana penyesuaiannya? Apakah masih tetap jualan? Apakah drop? Apakah timnya sudah mulai jualan-jualan yang lain? Ataukah tetap masih eksis jualan properti? Silakan Pak Margo. Oke, thank you Bu Endang. Salam sehat, salam properti. Bu Endang, kami harus minum air putih banyak nih, batuk-batuk nih. Oke. Thank you. Tadi udah dikenalkan sama Bu Endang. Terima kasih udah berbagi nih di IG Live-nya Ibu Endang. Ibu Endang salah satu selebgram nih di industri broker properti ya. Karena saya lihat followernya paling banyak nih, hampir 40.000. Jadi yang nonton ini salam kenal juga. Jangan lupa juga nih di follow juga dong IG saya di _Margo_Kusiono. Tadi Bu Endang bicara mengenai organisasi ya. Kebetulan saya sekarang menjabat diamanahkan di Arebi, Asosiasi Broker Indonesia, sebagai Ketua Bidang Humas Hubungan Masyarakat. Dulu saya sempat di Ketua DPC Jakarta Pusat. Jadi ini amanah ya.
Karena saya sama-sama dengan Bu Endang punya satu tujuan, pengen memajukan industri broker properti itu di Indonesia. Dari siapa yang harus bergerak, ya dari kita-kita yang pemain ini. Karena industri broker mungkin dulu dipandang sebelah mata, tapi sekarang industri broker itu udah mulai dilirik, bukan dari kaum kolonial, saya bilang udah dilirik oleh kaum milenial juga. Jadi buat teman-teman nih yang nonton lewat IG ini atau yang nonton di YouTube-nya Ibu Endang, ya, yuk kita sama-sama memajukan industri dari kita dulu, baru kita bergerak semua. Satu. Kalau kita bicara market properti di saat ini, saya bagi empat kuartal ya. Kuartal 1 kita tahu bahwa di awal Januari, Februari itu kita orang bilang tuh time to buy. Orang tuh lagi senang nih, mau bergerak nih. Penjualan udah mulai bagus, tapi kita tahu ya, di bulan Maret itu si Corona udah nyampe ke Indonesia. Desember ada di Cina, Maret udah ada di Indonesia. Semua tuh shock. Pertama, semua itu kaget gitu loh. Kok ada ya? Kok begini ya? Orang ada PSBB, ada lockdown setempat. Orang udah berpikir. Sebagai manusia, kita punya pemikiran, kita punya akal. Kita di bulan Maret, kita sempat down semua orang. Mungkin ada beberapa industri malah lebih parah lagi. Semua orang pada diam, ya. Tapi manusia itu kan punya pikiran. Mereka mencari sesuatu yang buat mereka, bagaimana caranya ya kalau begini nggak bisa, bagaimana caranya kalau begitu. Nah, di bulan 4 itu udah menyesuaikan nih. Kalau kita lama-lama shock kan bisa juga, bisa gila kan, harus menyesuaikan. Manusia menyesuaikan di bulan 4. Nah, jadi di kuartal kedua itu menyesuaikan. Di kuartal ketiga ya, saya melihat udah ada titik terang. Saya melihat pergerakan properti itu udah mulai jalan. Kenapa? Karena orang udah punya banyak ide. Ada developer launching pakai online. Kita showing, yang tadinya showing mungkin kita cuma dikasih link YouTube-nya. Banyak-banyak cara. Akhirnya orang beli gitu kan. Jadi saya bilang di kuartal ketiga ini udah mulai membaik untuk wilayah saya ya. Saya nggak tahu di beberapa wilayah. Tapi saya optimis banget. Jadi di kuartal keempat, di kuartal keempat di akhir tahun 2020, saya sangat optimis industri broker properti itu tidak akan ada matinya, industri broker properti akan bergerak terus. Cuma ada satu hal saya buat ke teman-teman nih, yang nonton IG Live ini atau yang nonton tadi YouTube, cuma ada satu hal. Yang penting satu, pikiran kita positif. Pikiran kita positif, ya. Sesuatu kalau kita pikiran positif, apapun yang ada, mau sakit ke, mau ada rintangan apa ke, karena kita punya pikiran positif, kita yakin dream kita, keinginan kita bisa tercapai dengan tujuan apa yang teman-teman inginkan. Jadi saya yakin positif banget di kuartal ketiga dan keempat ini industri broker properti justru menaik, justru malah bagus. Kenapa? Ada sisi-sisi orang memang lagi nggak beli ya, tapi ada sisi-sisi orang lagi nyari properti kok. Cuma mungkin yang diserap market masing-masing wilayah beda. Ya, kalau di saya di Jakarta Pusat 1,5 hingga 2,5 cepat banget terjual. Nah, yang nilai-nilainya gede, mungkin orang berpikir lagi. Itu sih Bu Endang. Yes, and then activity berarti udah biasa ya Pak, udah tetap showing, agent-agentnya udah tetap tetap melayani klien-kliennya, kemudian juga activity melisting segala macam masih kayak biasa ya? Agak beda sedikit ya. Tetap yang satu hal saya tekankan ke tim saya, pergunakanlah protokol kesehatan, karena sehat itu yang utama. Ya, kita ngelisting, showing. Kalau kita nggak sehat juga kan kita nggak tahu ya. Karena kita namanya OTG, orang tanpa gejala, yang kena kan kita juga nggak tahu ya. Jadi kita melakukan, cuma kita lebih berhati-hati. Bawa hand sanitizer, terus sering-sering jangan terlalu dekat lah. Kalau bisa pakai masker, itu wajib lah di kita kan. Walaupun kita nyari uang seperti itu, tetap pergunakan protokol kesehatan. Jadi aktivitas di kantor kami ya, yang tadinya sih sesuai dengan anjuran pemerintah ya 50%, saya terapkan. Jadi kalau ada yang bergerombol penuh-penuh ya sebagian keluar dulu lah, jangan bergerombol karena kan klaster-klaster terbaru dari pemerintah sekarang kan ada klaster keluarga, ada klaster perkantoran ya, ada juga nih sebentar lagi ada klaster pilkada katanya. Jadi intinya jangan bergerombol lah. Satu hal, kesehatan yang utama, uang bisa dicari, kesehatan yang utama. Jadi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, ini yang buat nonton nih IG ini atau YouTube-nya, ingat kesehatan nomor utama, apa yang pemerintah anjurkan, kalian harus laksanakan. Karena Indonesia ini dibanding negara tetangga udah mulai turun nih. Tadi saya baca menaik nih, malah ada beberapa yang kena zona merah gitu. Karena kenapa? Karena kitanya. Itu aja sih Bu Endang. Ya, betul.
Artinya jangan sembrono, jangan menganggap enteng, ya tetap kerja, tetap jaga kesehatan itu utama. Sama sih, saya itu paling cerewet Pak. Kalau di kantor, kalau agen-agen udah banyak, mereka udah ngobrol bertumpuk-tumpuk gitu, saya selalu cerewet, jaga jarak gitu, pakai masker, jaga jarak, pakai masker gitu. Karena buat saya ketika closing banyak pun, tapi kalau lu udah sakit, udah diisolasi, itu udah nothing gitu. Jadi betul-betul harus jaga kesehatan, jaga jarak, tetap cari duit boleh, semangat, tapi tetap mawas diri, seperti itu. Nah, Pak Margo, boleh diceritakan nggak sih dulu awal-awal buka kantor property agent, buka kantor broker properti, itu kan pasti nggak seperti saat inilah, nggak semudah saat ini. Ada prosesnya, ada stepnya. Dulu juga digital, perkembangan dunia online kan belum secepat sekarang. Nah, dulu di awal-awal sampai dengan perjalanan hari ini tuh gimana sih Pak Margo untuk menyesuaikan diri dengan teknologi, dengan digital. Terus kan katanya kalau jadi kantor broker atau jadi kasar kata jadi mediator. Kalau kayak kita kan di dunia perantara jasa properti itu ya udahlah, nggak perlu yang gitu-gituan. Yang penting kita ketemuin aja antara si buyer dan seller gitu untuk agent-agent kita. Nah, setuju nggak Pak Margo dengan kayak gitu? Dan ceritakan perjalanannya seperti apa? Kalau bicara cerita perjalanan bisa panjang nih Bu Endang nih. Tapi saya singkat ya. Sempitin dikit. Ya, saya sempitin lah. Intinya gini lah. Intinya saya dulu orang kerja ya. Saya kerja pabrik yang kena slip ya, karena salah satu hobi saya yaitu membaca buku gitu loh. Ada buku yang buat saya berubah itu David J. Squat, Bagaimana Berpikir dan Berjiwa Besar. Buku adalah merubah hidup saya. Jadi sesuatu kalau saya lagi lost attitude atau lagi lemas, biasanya saya ke Gramedia tuh. Saya beli buku, baca. Jadi merubah pola saya satu. Kedua, saya maju ke industri properti udah lama ya. Saya dulu pernah di Lipoland ya, mungkin tahun 2000-an ya di Lipoland. Terus saya juga ikut ke broker yang tadi Ibu Endang cerita di marketing ya, marketing biasa di Raiwet Sunter. Terus saya jadi general manager di Raiwet Kemayoran, mengelola kantor sampai omsetnya naik 150%. Terus saya berpikir gitu loh, kok bisa gitu loh. Nah, sekarang saya 2013 membuka usaha sama partner saya, buka Century 21 Prioritas yang di Cempaka Putih. Satu hal yang membuat saya, kalau Anda berpikir itu mampu, pasti Anda mampu. Tinggal saya mengamati orang-orang sukses. Karena di dalam industri manapun, kita pasti punya kiblatnya. Saat ini kiblatnya siapa? Kok dia bisa? Kenapa gua enggak ya? Gitu loh. Ya. Kita perhatiin aja, kok dia bisa, kita nggak bisa. Saya perhatikan, oh ternyata kita bisa. Kita istilahnya dalam hidup itu harus berani step demi step, dari marketing, terus jadi manajer, jadi GM, dan sekarang jadi owner ya. Karena kenapa? Karena saya pengen kemauan, punya keinginan gitu loh. Nah, dari hal tersebut, ya marketing, kalau kita maaf nih ya, kalau member broker atau prinsipal, kan kita mengelola kantor, sebenarnya yang paling pokok nih, itu mengelola orang gitu loh. Manusia tuh hari ini bisa berubah, besok ngomong A, besok lagi C. Jam ini A, jam besok bisa B, kayak kerupuk lah. Kena angin dikit, kena omongan orang dikit berubah. Nah, kita sebagai member broker ya harus ngerti lah, masing-masing treatment ke orang kan berbeda. Jadi people management lah, kita mengelola manusia. Alhamdulillah, puji syukur ya, ada 75 marketing associate bergabung di saya bagi ada 3 manajer di bawah saya untuk mengelola mereka. Yang penting buat saya ke mereka itu ada keterbukaan dan kerjasama dan kekeluargaan. Karena kenapa? Karena bisnis saya ini ya bisnis orang, kalau nggak percaya, anytime bisa kabur, anytime bisa lepas gitu loh. Jadi kita seperti itu, Ibu Endang. Nah, mengenai perkembangan teknologi, ya Bapak Ibu paham lah sekarang bagaimana teknologi itu sangat cepat. Kalau kita mau ngikutin udah nggak sempet lah gitu kan. Tapi kita harus menyesuaikan. Jangan sampai Anda itu jadi dinosaurus, punah. Kalau Anda punah, ya nggak bisa lah Anda bergerak. Kenapa saya, mungkin Ibu Endang salah satunya juga milenial ya, walaupun yang saya lihat, ya kita udah pada berumur ya, tapi kan jiwa kita milenial, itu 25 tahunan ya kan. Kita harus menyesuaikan. Saya sih 23 ya Pak, saya sih 23 terus sih, nggak mau naik. Kelihatan sih Bu, dari muka 23 terus. Ya kan? Dan terus... Nah, jadi kita harus menyesuaikan. Nah, kalau kita melihat 5 tahun yang lalu, cara memasarkan kita itu udah berbeda dengan sekarang.
Tahun yang lalu kalau Anda beli koran Kompas lah saya sebutin ya, itu satu minggu tuh bisa 5-6 lembar halaman tuh untuk iklan. Sekarang mana ada orang ada ke portal properti. Beda sekarang dengan tahun yang lalu. Kalau Anda tidak bisa menyesuaikan, Anda akan punah. Satu. Kedua, kita lihat ini nih. Masyarakat Indonesia ini ya, ada 272,1 juta jiwa. 272,1 juta jiwa, di mana ya 338,2 hampir separuhnya itu pegang handphone, smartphone nih tiap harinya. Ya, berarti kalau kita melihat sekarang apa sih yang nggak ada, apa sih yang kita mau cari, ketik handphone, cari pasti ada, buka Google. Kalau kita nggak ngerti apa-apa, kita tinggal beli sesuatu, kita nggak ngerti cara, kita bisa unboxing lah, dengerin orang unboxing, apapun ada di sana. Jadi dengan perubahan itu kita harus menyesuaikan. Kalau enggak kita nggak bisa. Sama juga jual properti. Dulu kita mau showing nih, kita mau showing, kita ngantor ketemu di mana, maka sekarang kita bisa kasih gambarnya dulu. Ya, dikasih gambar, dia lihat, dia mau showing, oh udah cocok nih kita jalan. Atau kalau kita kasih gambar atau video, itu terlalu berat, karena kan bisa memenuhi memori dia nih, bisa memori dia habis ya, kita kasih link YouTube aja. Kasih link YouTube-nya tinggal mereka buka. Udah kesana teknologi. Ya ada beberapa developer juga bisa kok NUP atau bisa tanda jadi via virtual kok. Kemarin saya ngomong ke Ibu Endang. Bu Endang kan pengelola kantor juga sama saya. Bu Endang ngomong gini, saya masih ingat Pak Margo. Sekarang kan bisa tanda tangan digital. Ngapain Pak Margo ke kantor? Oh ya juga ya. Nah, sekarang saya tanda tangan di kantor Bu. Saya tanda tangan digital. Nih kalau Anda sekarang SMP, Anda harus punya pola pikir SMA minimal kuliah. Jadi kalau Anda bisa tahu ini perkembangan seperti apa nih, makanya tadi Bu Anda nyinggung saya seperti ini. Pak Margo udah ke TikTok, saya melihat itu TikTok berapa juta. Baru 2016 lah, baru 4 tahun ya di Cina lah masuk ke sini. Itu sekarang lihat, gitu, apa ribuan, malah ada follower atau ada jutaan, itu kan peluang. Makanya Bu Endang menangkap peluang di situ. Bicaranya bukan alay, bicaranya bukan kita tipsing bola-bola aja sih, bicaranya properti. Yuk kita sama-sama. Makanya saya masuk ke situ loh. Karena ada sisi market di situ. Ada orang yang akan hal itu. Kalau kita tidak mengikuti tren sekarang atau tidak mengikuti zaman, ya itu dia. Anda jualan biasa-biasa aja. Saya cuma bilang ke Anda yang nonton IG ini, Anda tuh harus jangan biasa. Kalau biasa nggak dilihat orang. Makanya guru itu kenalnya orang dan orang ketua kelas. Yang kenal nih, ketua kelas itu orang pinter. Yang biasa-biasa itu guru lupa. Coba dari ini siapa saya lupa ya. Tapi orang badung, orang pinter, dia guru kenal. Sama, kalau Anda marketing biasa-biasa aja, Anda nggak bakal dikenal di market Anda. Anda harus punya perbedaan. Contoh perbedaannya apa? Ya Anda berbeda lah. Digital Anda lebih keren atau lebih bagus, cara promosi Anda lebih bagus. Satu hal lagi, kalau Anda udah berbeda, Anda juga harus punya prestasi. Kalau ada prestasinya, mana dikenal orang. Gitu lah. Jadi banyak hal lah Bu Endang yang kalau kita pengen maju, kita harus menyesuaikan. Kalau enggak, ya maaf ya, haleluya, dikenang orang gitu, Rip. Itu Bu Endang. Yes, keren. Jadi artinya change or die gitulah ya Pak ya. Jadi kalau kamu mau tetap hidup, kamu tetap eksis di industri ini, ya kamu harus berubah dan mengikuti perubahan itu sendiri gitu. Kamu harus lebih cepat dari si perubahan itu sendiri. Oke, nah tadi Pak Margo bicara tadi TikTok ya. TikTok itu saya setuju sekali. Sekarang itu orang tuh gampang sekali populer dengan TikTok. Pengguna TikTok tuh ada 800 juta gitu. So ini tuh huge sekali gitu. Jadi kalau teman-teman di industri apapun nggak main ke sana, nggak masuk ke sana, itu tuh sayang banget seperti itu. Dan saya setuju sekali bahwa teknologi itu harus dipakai untuk sesuatu yang positif. Ya itu keputusan sih, silakan aja mau pakai seperti apa, seperti itu. Nah, Pak Margo, bicara tadi kita tuh harus lebih cepat dari perubahan itu. Terus kita tuh harus jadi orang tuh jangan biasa-biasa aja. Jadi agent, jadi sales, kamu tuh harus jadi seseorang yang luar biasa, di atas rata-rata seperti itu. Nah, tipsnya untuk jadi orang yang tidak biasa-biasa, yang luar biasa tuh gimana Pak Margo? Saya kasih tip ya buat teman-teman nih yang nonton di IG live-nya Ibu Endang nih. Weh, di followernya 35.000, kaget saya. Satu, sebagai broker properti, Anda harus punya tujuan. Kalau Anda masuk,
ke satu tempat nggak punya tujuan, jangan deh buang waktu. Sama kalau Anda naik taksi, analogi saya, supir taksi mau tanya, mau kemana? Pasti tujuan. Kalau Anda punya tujuan, berarti ada sesuatu yang Anda inginkan. Tujuannya mau ngapain ke broker properti? Kalau saya bilang tujuannya mau nyari duit. Nyari duit yang sebanyak-banyaknya. Karena memang kita unlimited income, kita flexible time, ya gitu kan. Listingan kita ada yang 1 miliar, ada yang 100 miliar, kadang ada 1 triliun. Jadi kayak mendadak bisa. Tapi bisa gila mendadak juga di sini nggak closing-closing kan. Jadi punya tujuan. Kalau Anda punya tujuan, segala sesuatu Anda punya tujuan, kayak sholat nih ya, kalau niat, kan tujuannya berapa rakaat? Tujuannya mau kemana? Jadi tahu gitu loh, punya tujuan. Satu, ya, kita harus fokus. Ya, jangan sampai Anda hari ini, karena ini kan jualan properti kan bisa, namanya itu bisa freelance mata lu semplak gitu loh. Kagak bakal fokus kalau nggak fokus jualan. Minta nawarin masker, nawarin hand sanitizer, nawarin asuransi, itu nggak fokus. Anda fokus. Kalau Anda fokus, fokus tujuan properti kan banyak. Mau kamu, mau tanah, mau apartemen, mau gunung, Anda fokus. Tuhan tuh akan kasih rezeki buat Anda kalau Anda fokus. Dengan sabar aja pasti jalan. Anda fokus. Ketiga, Anda harus antusias. Kalau Anda melihat orang mas ketemu, lihat di status teman Anda, hujan, malas, mager, nggak maju. Anda harusnya, semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah. Kalau orang punya masalah, jangan hidup. Mati aja. Masalah itu bagaimana kita manajemennya itu harus tetap semangat lah, antusias. Kalau kita ketemu orang antusias, kalau Ibu Endang apa kabar? Ibu Endang cerah melulu, senyum melulu. Padahal Ibu Endang juga kan punya masalah. Orang nggak perlu tahu masalah kita. Yang tahu orang tuh lihat kita senang happy, kan senang ketemu. Ada energi positif ya Bu ya. Yes. Nah, harus kreatif, inovatif. Jangan begitu-begitu aja, jangan standar. Harus kreatif, inovatif. Harus menciptakan sesuatu yang berbeda. Jangan begitu-begitu aja gitu loh. Kalau Anda begitu-begitu aja, standar tadi nggak bakal kelihatan orang. Ibu Endang menonjol loh di Palembang. Kenapa? Karena Ibu Endang networkingnya luas, kenal dengan beberapa pejabat, bikin TikTok lah, bikin ini, jadi menonjol. Kalau biasa-biasa aja, mana kenal namanya Ibu En di Palembang, nggak kenal. Sekarang siapa yang nggak kena UN di Palembang gitu, itu orang nggak tahu tuh kalau kena beliau tuh, karena semua gitu loh, networking, siap positif. Yang selanjutnya ya, percaya diri, pede, ya, Anda pede, Anda kalau Anda di industri properti, Anda ahlinya, makanya Anda harus belajar terus, nggak boleh berhenti. Apa perkembangan properti, lagi ngetren apa, belajar apa itu HGB, hak milik, belajar, bagaimana pajak, ada apa, belajar. Itu pas ketemu orang, memang ada ahlinya. Ya, nggak semua orang seperti Anda ahlinya. Jadi kalau Anda percaya diri, ketemu orang mungkin enak. Kalau Anda nggak pede, ntar orang gimana mau beli ke Anda aja nggak percaya produk ini. Ya. Terakhir nih saya bilang ke teman-teman nih, selama di media, Anda tuh harus konsisten. Kalau nggak konsisten, orang nggak bakal dilirik. Contoh nih, kalau Anda tiap hari, ya status Anda positif terus, pasti teman Anda bilang, oh ini mau orang positif. Coba tiap hari Anda status di Facebook atau status di IG ngomongnya makanan. Berarti Anda ketemu teman, ini tuh suka makan ya, review makan ya. Saya harus konsisten. Pengen jadi YouTuber tapi nggak pernah posting sebulan sekali. Mana ada. Konsisten lihat TikToknya Bu Endang. Konsisten mengenai properti, mengenai pajak ya, konsisten terus. Kalau Anda konsisten pasti Anda sampai gitu. Itu Bu Endang. Jadi buat teman-teman nih broker properti, buat teman-teman di industri apapun lah ya. Karena kalau kita kan ada di industri properti, di industri apapun yang nonton IG Live ini atau entar yang nonton di YouTube, Anda harus punya dream, punya tujuan, Anda percaya diri, Anda kreatif, inovatif, Anda semangat ya. Terus Anda harus ya pasti yakin lah. Pasti Anda akan sampai dengan tujuan Anda. Tinggal Anda usaha. Karena maaf ya, Tuhan tuh tidak tidur. Tuhan tuh akan kasih rezeki buat orang-orang yang berusaha. Tinggal tunggu waktu aja. Kalau Anda yakin Anda bakal dikasih rezeki itu 5 liter, Anda jangan siapin ember 1 liter. Kadang-kadang orang mau dikasih rezeki 5 liter, tapi Anda siapnya 1 liter, luber tuh rezeki. Siapin Anda 5 liter sekarang. Pasti Anda dapat rezekinya. Anda yakin itu Bu Endang. Mantap Pak Margo. Pak Margo, berarti kalau once kita mau join di industri tertentu, kalau kita ngomong di industri broker properti, itu nggak lagi zaman kita tuh, kalau di interview, kamu mau cari apa? Cari pengalaman? No way. Saya nggak pernah terima orang yang interview kayak gitu loh. Jadi, kamu mau masuk ke sini ya cari duit gitu. Kamu mau kaya gitu. Kamu mau jadi orang yang lebih baik. Kamu bisa bantu orang lebih banyak gitu. Kalau kamu cari pengalaman, cari industri lain, cari company lain gitu. Kalau kamu di sini kamu harus kaya, kamu harus bisa berbuat lebih banyak seperti itu. Setuju sekali Pak. Jadi
motivasinya tuh udah dirubah, di switch gitu. Kamu harus kaya, kamu tuh harus dapat duit dari industri ini gitu. Nah, kemudian tadi saya juga setuju bahwa harus dedicated. Nggak ada yang namanya ceritanya, Bu, saya tuh mau jadi broker properti, tapi waktu saya 1 minggu itu cuma 1 hari. Oh, nggak usah, bye-bye, nggak usah jadi agent-agent saya. Saya bilang seperti itu. Karena ya harus full time, terus harus energinya, terus kemudian fokusnya itu ada di sini gitu. Jangan 1 hari ini jualan BH, besok jualan panci, besok lagi jualan apapun, jualan properti, jualan asuransi, nggak bisa, harus fokus gitu. Nggak bisa semua mau seperti itu. Nah, saya setuju juga bahwa harus fokus, kreatif, dan inovatif. Jangan jadi orang tuh yang common, jangan jadi orang tuh rata-rata seperti itu. Nah, Pak Margo, saya lihat Pak Margo ini kan juga aktif sekali gitu ya, gimana caranya pokoknya ilmu semuanya harus masuk. Padahal kalau dibilang kan usia mungkin ya milenial kolonial gitu kan. Nah, gimana sih Pak tipsnya? Bapak belajar dari mana aja sih untuk bisa kayak gitu loh. Oke. Bapak Ibu, semuanya ada di internet. Asal kita mau. Ya, saya belajar ngedit video pun nggak ada gurunya. Saya belajar dari internet. Ya, gini. Saya yakin deh, sebagian orang di sini mungkin 80% sebelum tidur pasti pegang handphone. Ada nonton drama Korea, ada yang nonton yakin saya. Belajar Anda suka. Karena kalau Anda suka sesuatu, Anda suka, jangan nyari duitnya dulu. Duit ngikutin. Seneng dulu. Passionnya ada nggak? Seneng ikutin. Lama-lama satu hal ya. Oh, saya pengen begitu. Ingat, Ibu Endang bisa begini. Kalian nggak tahu susahnya Ibu Endang seperti apa. Perjuangannya Ibu Endang seperti apa. Kalian tahunya sekarang Ibu Endang lo di puncak aja. Sama. Pasti ada sesuatu yang dia harus korbanin. Ada sesuatu selain waktu, mungkin keluarga, mungkin pikiran. Jadi Anda kalau ada sesuatu pengen keinginan, Anda harus fokus belajar. Semuanya di internet kok. Kalau mau apa supaya banyak di internet. Pokoknya semua ada pertanyaannya. Kalian mau nggak sih? Males nggak sih? Itu rata-rata orang seperti itu. Belajar. Karena kenapa semua industri pasti ada startnya. Contoh, di industri saya punya star nih, bintang. Saya salah satunya sebutin orang di sini, walaupun dia nggak nonton. Namanya Bu Endang Komalasari. Gile penghasilannya. Bagaimana dia cara kerja. Bagaimana dia servis ke kliennya. Sampai suatu ketika saya ngobrol dengan dia, kerjasama sama dia. Oh, cara kerja seperti star bintangnya siapa? ATM, amati, ini modifikasi. Di industri apapun, pasti punya star. Starnya siapa? Kalau pengelola kantor misalnya yang udah berhasil. Contoh misalnya Ibu Lisa Kuncoro atau dengan Pak Stefanus yang di Pondok Indah. Atau dengan Pak Wilson Bo yang private di Kelapa Gading, banyak kok gitu loh. Kalian lihat aja mereka, kalian tinggal copy. Makanya yang jago, ya maaf nih ya. Semuanya ini tuh made in-nya Pak. Made in-nya tuh made in Cina semuanya, kecuali manusia dan hewan dulu semua made in Allah. Kenapa? Orang Cina tuh jago mengkopinya. Apa nggak ada made in semua ada dia. Sama Anda tinggal copy. Mati biru modifikasi sesuai dengan modifikasi. Kalau Anda jadi motivator beda loh. Anda lihat beliau Teguh datang pelan-pelan, salam super gayanya. Anda lihat tuh nggak semua ingin nggak bisa begitu loncat dia nggak beda. Amati sesuai diri Anda yang tujuannya sama. Anda harus menjual dapat. Kalau di broker properti nggak dapat duit, nggak punya aset, beli properti, Anda nggak cocok, cari aja pindah tempat lain. Di broker properti selain Anda jadi broker juga jadi investor kalau Anda berhasil. Benar nggak itu? Yes, betul. Setuju. Pak Margo, saya tadi dapat key pointernya, setuju sekali. Semua orang tuh mau sukses, semua orang tuh mau kaya, semua orang itu mau berhasil gitu. Sama, semua orang yang terjun di industri kita tuh semuanya mau jadi, mau sukses lah gitu. Tapi nggak banyak yang mau ambil prosesnya gitu. Maunya ada jalan pintas, maunya langsung jadi gitu. Maunya mungkin dapat pesugihan langsung bisa dapat duit banyak gitu. Tapi saya udah mengalaminya dan itu nggak ada gitu. Kamu tuh harus meniti jalannya satu, tangganya satu-satu gitu. Dan di tangga-tangga itu banyak sekali durinya gitu. Kalau orang yang nggak tahan sama prosesnya ya udah lewat gitu, bye-bye. Terus kalau tadi bicara tentang spend time, mau nggak sih berkorban untuk belajar? Setuju. Sekarang saya tuh sampai nggak bisa nonton drama Korea, Pak. Karena saya tuh pengen belajar sesuatu, semua hal yang saya nggak tahu gitu. Jadi saya tuh bingung sama teman-teman saya yang setiap hari cerita drakor gitu. Jadi
saya tuh kayak nggak punya waktu deh nonton drakor. Kalau udah sampai rumah, saya udah sampai sama anak saya, terus saya nanti harus ngajarin dia ngaji, nanti masih ada waktu saya harus belajar apa lagi gitu. Jadi saya I don't have time to watch something yang nggak improve ke diri saya gitu. Jadi kalau ditanya hobi saya apa, hobi saya belajar. Mungkin sama kayak Pak Margo gitu. Jadi kita memang ada di satu frekuensi yang sama seperti itu. Nah, Pak Margo, tadi kalau bicara kan untuk jadi sukses itu sebenarnya mudah kalau kita mau belajar. Setelah ketemu passionnya, setelah ketemu aim-nya di dunia broker properti, nah kalau untuk saat ini menurut Pak Margo, itu apa aja sih skill di dunia digital atau online yang harus dimiliki seorang broker properti untuk dia tuh bisa sukses, untuk dia tuh bisa kaya di dunia ini, di industri ini? Oke, sebenarnya gini loh, pandemi COVID-19 ini sebenarnya menurut saya satu anugerah. Ya. Yes. Kita yang kemarin di bulan 3, bulan 4 itu dipaksakan work from home di rumah, itu sebenarnya bukan nonton drakor, belajar teknologi. Itu benar-benar positif saya melihat. Yang tadinya saya misalnya nih ngedit 1 bisa jadi 3 atau 4. Jujur ya, pas WFH itu saya Zoom itu bisa sehari bisa 4, malah lebih sibuk. Zoom sana di sini malah banyak sana, banyak belajar gratis. Dulu kalau kita kita seminar 3 juta, 2 juta, 1 juta, banyak yang gratis. Itu benar-benar ilmu. From home itu buat saya teman COVID itu sesuatu yang maaf ya, sesuatu yang positif banget. Kita banyak belajar di situ. Karena kita mau belajar. Jadi sebenarnya Zoom lah, meeting dengan Zoom, dengan Webex, dengan meeting dengan Google Meet, itu sebenarnya dilakukan 5 tahun yang akan datang. Tapi karena kita ada pandemi COVID, jadi dipaksakan. Yang tadinya kagak ngerti apa itu namanya status IG, apa namanya itu misalnya branding segala macam, Anda tanya ke anak Anda akan lebih pintar dari Anda nih, anaknya yang SMP, yang SMA ya, pasti jago-jago ngetik, udah sambil makan aja udah begini. Nah, apa huruf habis ini gimana, kita aja masih gini ya. Anak-anak Anda belajar, dipaksa untuk belajar. Makanya pas di kondisi bulan 3, bulan 4 ini Anda dipaksa. Setelah Anda ngerti, Anda tahu, Anda dalemi. Kemarin kita, mungkin Ibu Endang tahu nih, kita beberapa ikut namanya itu Zoom atau apa, ada namanya, saya sebutin di sini ya, Joanda Roplin, digital marketing. Dia pernah sharing, Bu Endang pernah ngomong gini, rumah ngertinya bukan tulang-tulang, ini mah daging semua. Itu. Kalau Anda mau banyak daging di internet sebenarnya, Anda bisa cari, belajar, Anda menyesuaikan. Karena kenapa? Kebutuhan orang itu berubah sekarang, ya kan? Jadi kalau sekarang ketemu orang, apa sih yang 2 hal yang saya bilang, Anda harus pakai media sosial Anda harus punya IG. IG-nya jangan di private dong. Anda kan pengen dilihat orang, dibuka dong, publish dong. Anda harus punya juga Facebooknya, endorse lah, promosi tentang properti, bicara properti, karena properti itu permainan angka. Saya masih ingat hukum Pareto. Dari 10 orang yang nanya Anda, 2 orang yang mau lihat. Dari 100 orang yang hubungi Anda, mungkin 20 orang yang lihat. Yang mau lihat, dari 20 orang lihat, mungkin 1 atau 2 unit yang closing. Aku Pareto, probabilitas. Bicara aja terus properti status Anda properti, Facebook Anda, IG Anda, ya. Terus ntar juga kan udah mulai TikTok nih dengan Bu Endang nih. Kita mau sebarin TikTok properti ya di TikTok. Bicara properti. Properti itu YouTube juga, Bu Endang punya link YouTube. Jangan lupa di-subscribe link YouTube-nya Bu Endang. Jangan lupa juga di-subscribe link YouTube-nya saya juga. Saya juga ada YouTube-nya di properti. Bicara properti. Jadi dengan Endang tuh, Endang mana? DPD Jakarta, Sumatera Selatan, Palembang, udah terkenal gitu. Bicara properti itu di media sosialnya manfaatkan, gratis media sosial, kecuali yang berbayar ya. Ada juga yang promote di IG atau di Facebook, Facebook ada juga. Ketiga, yang kedua, manfaatkan portal properti. Portal properti itu di situ banyak pembeli loh. Ada rumah.com, 23, kamu dipakai yang banyak. Jangan hanya bayar setahun doang. 50.000, tapi Anda tidak premier listing, Anda tidak promosinya. Kalau itu bagus, banyak pembelinya, banyak yang lihat, dipromosiin dong, bayar. Kalau Anda pengen sesuatu, Anda mancing, Anda dikasih umpan dong. Jangan pengen closing gede, tapi Anda mau berkorban, bayar. Sisihkan kalau Anda dapat komisi, sisihkan sebagian untuk promosi, 10% lah. Ya, jadi kalau orang mancing, kalau pengen dapat gede, ya kasihlah. Empang yang bagus, tapi satu hal lagi, kalau Anda yakin mau dapat ikan yang gede, siapin pancingan Anda, jangan sampai talinya atau pancingannya nggak kuat, Anda putus. Sama, kalau Anda yakin bakal closing gede, siapkan mental Anda.
Anda punya listingnya 50 miliar, ditawar orang 40 miliar, kan bedanya 10 tuh. Karena Anda belum siap, Anda udah girang sendiri. Waduh, ini mau closing deket. Enggak begitu. Anda belum siap. Orang yang mental siap tuh, saya kemarin nih, nggak lihat tadi. Teman saya kemarin closing 210 miliar, closing loh. Siapa bilang properti mati? Properti kagak ada matinya. Sampai jangan kuda gigit besi, properti kagak ada matinya. Hari ini Bu Endang saya ngomong, yang orang beli properti banyak kayak investor loh. Ingat ya, uang itu, saya bilang lagi, uang itu tidak berkurang. Uang itu pindah ke orang-orang yang industri lagi maju, industri pertanian lagi maju, industri kesehatan lagi maju, industri telekomunikasi lagi maju. Itu mereka pegang-pegang uang tuh. Tawarin ke mereka. Jadi kalau Anda kreatif, inovatif, tahu celah-celahnya, Anda pasti dapat jualan, pasti Anda closing, dan satu hal lagi, pasti Anda cuan atau dapat uang Bu Endang. Setuju. Bicara itu kemarin kita ngomong kan ini lagi krisis, lagi apa? Klien saya baru bayar beli kebun 72 miliar cash. Terus kemudian klien saya baru bayar rumah mewah di Surabaya 42 miliar. So siapa yang bilang gitu sekarang tuh nggak ada opportunity, nggak ada kesempatan gitu. Sepanjang mindsetnya kita tuh juga ngelihat bahwa ini tuh peluang seperti itu. Nah, saya juga setuju sekali Pak Margo bilang bahwa akselerasi gitu. Saya juga selama kemarin WFH itu saya banyak sekali belajar seperti itu. Gimana saya involve lagi di digital marketing, gimana caranya ngiklan gitu kan. Gimana caranya improve semua skill yang saya milikin seperti itu. Karena saya ngerasa bahwa dunia online ini masih baru gitu kan. Kalau kita nggak masuk di sekarang, ya sayang banget seperti itu. Dan itu juga pesan-pesan saya, pesan-pesan kita bersama bahwa kita yang ada di industri ini harus sama-sama belajar, sama-sama harus melek gitu. Jangan ngerasa kita tuh udah paling pinter, kita tuh udah paling jago gitu. Intinya kita tuh harus haus terus akan belajar seperti itu. Nah, Pak, tadi berarti pakai platform yang gratis, pakai yang berbayar juga, seperti itu kan. Nah, kalau Pak Margo sendiri ngelihatnya proporsi sekarang orang itu beli offline dengan online itu sudah berapa sih Pak Margo? Oke. Mungkin kalau ada yang bilang gini loh, apakah dengan teknologi bisnis broker properti akan tergantikan? Kalau menurut saya sih tidak ya. Karena beli properti itu harus disentuh, harus dilihat gitu kan. Jadi kalau dibicara properti itu ada dua market, yang primary dan secondary. Ya kan? Primary market, secondary market. Kalau saya bicara primary market, saya di primary market 20% nih. Saya basicnya tetap di secondary 80%. Jadi di bulan 6, bulan 7, dan bulan 8 ini, saya secondary malah kenceng nih. Di bulan 7 Juli, saya kaget 2019 sama 2020 ini malah lebih bagus di tahun 2020 di bulan Juli ini satu. Ya kan? Jadi kalau saya melihat perkembangan pembelian itu masih ada nih. Nah, sekarang pertanyaannya dikombin lah Bu. Ya, cara konvensional dengan cara ini dikombin lah. Gitu kan. Karena orang tetap namanya beli properti tetap pengen showing, apalagi secondary ya. Kecuali yang beli itu investor. Investor nggak perlu showing, yang penting dijelasin benefitnya. Cuma tanya nih, ntar kalau gue jual lagi untungnya berapa ya, berapa persen ya, itu bicaranya gitu sama investor. Jadi kalau pemakai pasti dia showing, pasti lihat. Jadi tetap namanya di industri broker properti ya, apalagi kalau ada primary juga kan ada rumah contoh ya atau developer ya, harus dilihat dulu. Karena tetap merasakan ada feel-nya, ada merasakannya. Jadi dengan konsep yang Ibu bilang, dengan konsep yang yang online dengan yang konvensional, tetap masih saya bilang sih konvensional masih gitu. So even kita saat ini bilang bahwa teknologi, melek digital, apa segala macam, proses offline itu nggak bisa dilewatin ya Pak ya? Tetap dan saya ngelihat memang kalau proses penjualan properti itu kan nggak bisa lepas dari pihak ketiga. Kita akan berhubungan lagi sama notaris, which is itu nggak bisa kita taken itu by online gitu kan, nggak bisa. Jadi tetap harus ketemu, tetap harus ada personal touch. Dan saya juga sepaham dengan Pak Hermawan Kartajaya, beliau bilang bahwa machine is cool, but human is warm gitu. Jadi peran manusia, peran seorang sales itu nggak bisa tergantikan oleh robot apapun, oleh teknologi secanggih apapun seperti itu. Nah, Pak Margo, kalau bicara tentang sekarang ya,
yang paling efektif kita ngomong platform-platform yang tadi seperti marketplace, kemudian sosial media juga ada banyak lagi kan, ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook. Nah, kalau menurut Pak Margo ini harus dipakai semua atau optional atau salah satu atau pilih sebagian gitu. Gimana kalau menurut Pak Margo? Kalau menurut saya ya, sebenarnya pembeli itu adanya di portal properti ya. Menurut saya loh, analisa saya. Yes. Kalau media sosial itu hanya meningkatkan branding. Kita lihat ya pengguna Facebook ya, rata-rata kan alay. Umur 25 hingga 35 lah. Yang paling tinggi di atas 35 yang udah agak mapan. Itu jarang, persentase sedikit gitu loh. Kecuali mungkin Anda pakai Facebook Ads ya, Facebook Ads yang berbayar itu. Anda bisa lihat kelasnya, Anda bisa lihat umurannya. Atau Anda juga bisa pakai IG ya gitu. Sebenarnya TikTok juga bisa, udah mulai ada TikTok bisnis nih. Itu buat kalau menurut saya itu hanya buat promosi diri Anda, branding diri Anda. Pakai itu kan itu nggak bayar. Asal Anda sering posting aja, ya. Pergunakan atau Twitter, pokoknya Anda LinkedIn, pergunakan aja itu media free kok. Anda posting aja di situ diri Anda. Pembeli yang ada itu, kalau menurut saya adanya itu di portal properti, ya. Saya tanya ke tim saya, kamu closing dari mana? Oh dari sini, closing dari mana? Dari sini. Jadi sekarang 70% lah udah pakai media yang closing. Memang saya tekankan juga spanduk jangan boleh mati, karena spanduk itu yang telepon itu spanduk memang deket-deket situ ya, radiusnya nggak jauh kalau spanduk kan. Spanduk nggak boleh mati, konvensional nggak bisa sih. Suatu waktu ketika farming nggak boleh mati, database juga harus di-follow-up. Tapi 70% sekarang medianya yaitu portal properti. Kalau Bapak Ibu atau Bu yang tahu diketik alexa.com lah ya, itu Alexa itu menentukan nih rankingnya berapa nih orang ada di satu portal. Itu portal properti pasti satu. Saya sebutin di sini lah nggak apa-apa. Walaupun saya nggak dibayar properti mereka. Rumah.com dan 123.com itu masih naik di atas dua. Coba buka Google rumah dijual pasti dua ini. Kalau nggak rumah.com rumah 123. Itu aja dia berdua. Itu pasang di dua itu karena di situ buyer tuh banyak di situ tuh. Tinggal Anda pintar-pintarnya, bagaimana Anda bikin copywriting-nya, bagaimana Anda bikin videonya, atau Anda foto-foto yang menarik, ya deskripsinya menarik, atau jam posting Anda. Masing-masing kan jam posting berbeda. Mungkin di daerah tertentu jam posting bisa jam pagi, tapi di daerah tertentu jam postingnya bisa sore. Anda harus melihat, Anda ada kok, ada Google Analytics-nya, Anda bisa lihat. Terus marketnya di sini, kalau memang di sini menyerap 2 miliar sampai 3 miliar, Anda jangan pasang yang 20 miliar yang nggak keserap lah. Itu Anda harus tahu tuh mempelajari hal itu karena di media digital itu berubah tuh masing-masing demografi masing-masing orang tuh berubah, jadi Anda harus tahu nih di area mana Anda masuk. Jadi di portal properti bisa juga pakai OLX, walaupun OLX maaf nih ya dia macam-macam, tapi di propertinya bagus juga. Anda pakai Lamudi atau pakai 99.com ada banyak banget. Saya cuma berpikir gini loh, kalau Anda pasang ranjau ya sebanyak-banyaknya, masa sih nggak ada yang kena sih? Pasang ranjau sebanyak-banyaknya. Tapi Anda juga jangan pasang ranjau nggak tahu di mana posisinya, musuh bakal lewat mana. Anda pelajari, oh di sini nih banyak musuh, pasang ranjau di sini lebih banyak. Oh di sini banyak pembeli nih, pasang iklan lebih banyak di situ supaya engagement Anda, supaya Anda dilihat orang banyak. Kan probabilitas, ingat probabilitas, hukum Pareto, 100 orang lihat Anda, nggak mungkin 100-100-nya telepon, minimal 20%. 20% telepon Anda, ambil aja lagi, minimal 4 orang lihat atau 5 orang lihat, 1 orang closing. Pasti itu ada, pergunakan itu aja terus. Jangan bosan, memang udah begitu. Terus, kecuali Anda udah ahli. Mungkin dari 5 orang telepon, Anda ahli, 4 orang closing. Tapi kalau Anda pemula, jangan 5, nggak closing Pak, udah 5 terus. Sampai 100, kalau 100 Anda nggak closing juga, bego berarti Anda. Terus coba terus, belajar terus. Pasti closing. Tuhan akan kasih kepada orang-orang yang rajin, orang-orang yang mau, orang-orang yang punya visi, orang-orang yang antusias. Jangan lupa juga, setiap kali showing kayak setiap kali aktivitas kayak minta sama yang di atas dimudahkan, dilancarkan, dan minta juga orang-orang terdekat yang punya istri minta ke istrinya, yang punya emak orang tua minta setuju orang tua, karena itu salah satu jalur rezeki buat Anda. Seperti itu Bu Enda. Keren. Jadi kalau sampai lu udah tebar banyak terus gak closing artinya lu yang bego gitu kan. Gimana? Mungkin lu nggak tahu produk knowledge-nya gitu kan. Terus menjelaskan ke si calon pembelinya ini nggak pas gitu kan, atau lu songong gitu kan. Jadi artinya
ada lagi faktor-faktor. Tapi setidaknya tadi saya setuju bahwa ada probabilitas, ada Pareto 80-20 gitu kan. Jadi kalau kita mau closing 1 bulan 10 properti, ya artinya pikir sendiri lu harus punya listing berapa gitu kan. Terus lu harus ngiklan berapa kali gitu kan, budget iklan lu berapa, seperti itu kan. Artinya ya ini semua ada trik-triknya, ada ilmunya gitu ya. Itu tadi balik lagi ke belajar. Dan menarik tadi Pak Margo, kayak kita harus ngepostnya itu di jam-jam berapa, seperti itu. Nah, Pak Margo sendiri kalau ngelihatnya, kalau kayak di marketplace di daerahnya Pak Margo itu paling efektif gitu, ada bocoran nggak sih paling efektif time atau peak time-nya tuh jam berapa, seperti itu? Bagi 3 jam pagi, Bu Enda. Ya. Oke. Pagi itu dia pagi itu sekitar jam 8 sampai jam 10 pas orang mau berangkat kantor. Mereka kadang-kadang lihat dulu nih. Kalau di mobil mereka bisa lihat iklan. Pagi itu yang untuk ada siang itu untuk perkantoran ya. Ya, itu jam 12 sampai jam 1. Siang. Ntar sore prime time-nya nih, sore malam nih. Itu prime time-nya malam dulu tuh, jam 8 sampai jam 10 prime time-nya tuh. Itu jam itu tuh, jam itu. Dan harinya juga ada hari prime time. Ternyata bukan hari Minggu. Karena prime time di kami itu hari Rebo. Hari Rebo atau Jumat. Senin nggak ada dia. Senin sibuk, Rebo, Jumat tuh. Karena mereka pas mau weekend, Sabtu mau lihat, Jumat dia lihat-lihat tuh. Itu beda demografi saya, mungkin masing-masing beda ya. Makanya kalau Anda pasang satu, analitik Anda, lihat Anda punya ada grafik tuh, oh di jam berapa nih saya banyaknya. Jadi masing-masing berbeda. Di daerah saya berbeda. Mungkin kalau di daerah saya kalau ngiklanin yang 2-3 miliar, 1,5, 2 miliar, cepat direspon. Tapi kalau ngiklanin yang 10-20 mungkin ada. Atau yang ngiklanin 400-500 juta, daerah saya nggak ada di situ marketnya. Mungkin di tempat lain ada. Jadi ingat, masing-masing demografi berbeda. Anda jangan menyamakan dengan saya di Pakat Putih, Jakarta Timur sekitarnya, mungkin beda dengan Bintaro, mungkin beda dengan mungkin beda juga dengan Bu Endang di mana di Palembang gitu. Beda. Different market. Yang penting Anda sebagai broker properti, sebagai agent properti, Anda harus smart, Anda harus tahu di mana celahnya gitu loh. Istilah gini loh, kalau Anda istilahnya Anda tuh mau mancing, Anda harus tahu nih umpannya untuk ikan ini tuh apa yang disantok. Kalau ternyata ikan Anda kasih kroto nggak nyantok, maunya cacing, Anda harus buat cacing lah. Anda harus smart, kalau nggak pakai itu Anda nggak bakal dapat. Iya, seperti itu Bu. Keren. Nah, Pak Margo, ini bicara agak sedikit rahasia ya, tapi wajib dijawab. Jadi kalau kayak Bapak kan prinsipal kantor properti nih, terus ada agent-agent lagi di bawahnya gitu kan. Nah, metode ngiklannya itu kan mereka agent sudah pasti punya akun marketplace masing-masing seperti itu. Nah, kalau di Pak Margo itu office-nya ngiklanin lagi sendiri atau gimana tuh? Gini, saya sedang bingung marketing pakai orang iklanin. Kenapa? Pas orang nanya, terus orangnya bingung yang marketingnya. Karena sekarang kalau slow respon ditinggalin, kita diwasi nanya nih, tadi dokter ya buka tanya dulu, hilang tuh buyer, nyari yang lain. Jadi marketing sendiri yang ngiklanin. Kalau marketing sendiri ngiklanin, mereka merasakan tahu nih ini di mana. Jadi pas ada orang lain cepat respon. Jadi bukan saya bukan adminnya. Individunya yang ngiklanin, karena punya responsibility kalau ngiklanin. Suatu kali ditanya, mereka langsung cepat respon. Karena kalau dia nggak ngerti, kan kita ngiklanin itu kan bukan hanya seperti kita, karena punya teman ya. Kalau disuruh orang, saya suruh minta kan maksudnya ke kita nih, ya ke kita yang punya nomor telepon. Ntar ditanya, bentar ya Bu, saya tanya dulu, kita cek dulu ya Bu, kabur tuh customer. Karena kenapa? Kita slow respon atau kita nggak respon. Sekarang kan cepat. Kalau kita slow respon 1-2 menit, swap lo, pindah ke agent lain, broker banyak. Ya, satu properti bisa ikan 5-10 orang loh, pas masuk. Terus kita nanyanya ntar ya Bu, saya cek dulu, kabur tuh customer. Karena kita tahu, kalau kita pasang langsung respon seperti. Jadi di saya, saran saya harus marketingnya sendiri ngiklanin, dia maintain tuh, misalnya turun naikin, ntar di up disundu, diliatin, ada yang dirubah harganya, dinaikin, kan harus maintain. Kalau enggak, sorry kayak buku, Anda kalau kan ada setiap hari itu ada ribuan ratusan listing masuk, Anda harus ke bawah, Anda harus naikin lagi supaya di atas, Anda harus maintain. Kalau kagak dilihat orang. Tapi kalau Anda mau juga, Anda pakai Premier dong, bayar dong, supaya Anda terus. Anda mau closing gede nggak mau gitu. Top.
Nah, jadi artinya juga seorang property agent itu sebenarnya juga seorang entrepreneur gitu ya. Dia pemilik atau tuan atas dirinya sendiri. Dia kan ngatur sendiri kapan dia mau ngiklan, kapan dia harus ketemu customer, dia memanage waktunya sendiri. Nah, Pak Margo, gimana sih tipsnya atau rahasianya biar property agent itu ya tadi melek teknologi, terus kemudian dia itu selalu bisa menjaga semangatnya untuk dia mau belajar terus di digital ini. Ya sebenarnya gini loh, sebagai broker properti, Anda tuh harus punya dream, impian. Kalau Anda nggak punya dream, sama. Kalau saya misalnya gini, Margo kamu ke Palembang, Palembangnya di mana? Ketemu di pinggir Sungai Musi, misalnya kan ada tujuannya. Kapan? Pokoknya besok jam 5, kalau enggak kamu ntar kena hukuman apa, kan ada targetnya. Ada jangka waktu, ada tujuan. Sama kalau broker properti punya tujuan, punya keinginan, harus punya timing juga, punya waktunya juga, limitnya juga. Kalau enggak dia plotting. Plotting dia nggak jelas. Sebagai manajer, sebagai pengatur kantor harus membantu. Karena kenapa? Setiap marketing yang gabung, yang baru itu, pasti dia punya keinginan. Nah kita nih yang sebagai manajernya, sebagai punya kantornya, kita hanya namanya tuh membantu dia mencapai keinginannya dia. Kita harus bantu. Kalau orang punya keinginan terus kita wujudkan dengan di industri ini, dia akan senang. Dia ngelihat itu peduli loyalitas itu, loyalitas ke kitanya itu. Kita nggak lihat duit kata. Ya, tapi nggak semua ya. Kadang nggak semua loh, nggak semua saya bilang. Ada beberapa orang kita bantu dengan tulus. Supaya keinginan dia apa? Harus punya dream. Setelah punya dream, Anda ikut sistem. Masing-masing kantor punya sistem. Income Realty juga punya sistem. 10 step untuk sukses. Ini punya sistem, ikutin aja. Anda kan udah tahu ada ATM, amati tiru modifikasi. Di Income Realty kan pasti ada yang the best. Kan bisa dilihat tuh caranya begini, tinggal di copy paste. Ini sekarang seperti itu, sesuai dengan keinginan Anda. Ketiga, selanjutnya saya buat broker properti. Kalau Anda mau terjun ke industri ini, jangan sekarang. Ya, kalau Anda udah masuk ke air setengah kaki, Anda kecemplung sekali. Kalau Anda pergi aja dari industri ini, nggak bakal berhasil. Kita punya prinsip satu. Prinsipnya gini, tahu kan pemadam kebakaran, Bu Enda? Jangan pulang sebelum api padam. Jangan tingkah dari sini sebelum Anda closing. Kalau Anda udah closing, udah dapat manisnya komisi, saya yakin Anda tidak akan pergi ke industri lain. Industri broker property, I love you full. Sekali layar terkembang, patah putar haluan gitu ya Pak ya? Iya. Nah Pak Margo, selama 17 tahun kok Pak Margo tetap stay di industri ini dengan pasti ikut sudah cycle properti, kapan krisis, kapan juga properti boom, seperti itu. Nah, apa yang membuat Pak Margo tuh tetap insist gitu dan tetap yakin bahwa this is best industry gitu for you? Saya jujur aja ya, beberapa kali kerja di pabrik bla bla bla, cuma di industri ini senang aja Bu, karena saya senang ketemu orang, macam-macam orang. Ini beberapa kali ya, kita tahu 2008 itu ada mortgage krisis di Amerika, kita pengaruh 2000 banyak, ada beberapa siklus lah ya, Nah ini juga nih siklus juga nih 2020 nih ya, siklus pandemi ntar ya. Tapi tetap properti eksis kok, karena properti itu di properti industri ini ya, itu zaman dulu Bu, nggak ada matinya. Kita mau primary mau sendiri ada matinya. Duitnya ada, semua orang pasti ada kebutuhan. Ya, jadi kenapa saya senang di dalam industri ini? Jujur aja salah satunya, kalau Anda bener-bener nih, sorry nih dari hati nih ya, kalau orang nyari rumah, terus dia dapat rumah tersebut, terus dia senang ninggalin tersebut. Saya pernah suatu ketika dia undang saya, dia nyari rumahnya dapatnya beli, waktu jadi marketing, dia ngucapin terima kasih ya Pak Margo, ternyata rumahnya cocok buat saya. Tahu nggak? Kayak dokter sebenarnya tuh Anda tuh kayak dokter. Mereka datang ke Anda yang di rumah tuh, Anda mengobati mereka untuk dapetin rumah loh. Anda kayak guru loh. Bagaimana suatu ketika ketemu guru, udah berhasil, gurunya ucap begini, terima kasih ya guru, itu Anda telah menghantarkan saya seperti ini. Suatu kesenangan sendiri. Suatu ketika orang beli properti sama kita, dia mencapai senang, puas, atau dia beli usahanya maju di sini, di situ, terus dia beli kontrak, akhirnya dia beli di situ, berkembang, terus karena lewat jasa kita, senang nggak? Itu sebenarnya kadang-kadang tidak bisa dinilai dengan komisi. Dengan ucapan terima kasih, senang, kita tuh kayak bener-bener manusia yang berharga, bermanfaat loh. Itu salah satu sebenarnya tujuan di mana kalau Anda jadi broker, Anda bisa menyenangkan orang, Anda bisa ngasih profit ke orang bisa happy ke Anda.
Itu sebenarnya tujuan broker yang mulia sebagai Bu Endang. Keren. Jadi artinya kita itu bukan cuma money oriented, tapi kita juga berguna, kita ngebantuin gitu ya. Ada banyak orang. Kalau saya ngelihatnya ya, saya sebagai prinsipal kantor itu saya happy bisa ngerubah banyak hidup orang, agent-agent saya yang dari dulunya hanya ibu rumah tangga, yang nggak mempunyai penghasilan sama sekali, terus kemudian bisa menjadi sesuatu, kemudian bisa dihormati oleh keluarganya yang lain, seperti itu. Terus kemudian milenial yang akhirnya berguna, punya penghasilan yang lebih, itu tuh rasanya aduh maknyes gitu ya, kayaknya tuh happy banget gitu. Bener tadi kata Pak Margo, jadi kalau ada klien yang ucapin makasih ya, bisnis saya di sini lumayan, terus kemudian tokonya rame gitu, terus keluarga kita tuh benar-benar hoki dapat rumah ini, aduh itu tuh rasanya itu nggak bisa dibayar dengan apapun gitu. Nah, Pak Margo minta rahasianya lagi dong sebagai pemilik kantor. Tadi kan ya mengalami up and down, ngelewatin krisis dan lain-lain. Gimana tetap stay dan tetap adaptif ya di setiap krisis yang ada, di setiap era yang ada gitu, agar tetap ada sampai dengan hari ini gitu, Pak Margo. Oke, saya sebagai pengelola kantor ya, yang pertama, ingat kita tuh bukan pemimpin ya, kita tuh bukan pemilik, tapi kita tuh partner dengan marketing. Kita harus terbuka dengan marketing. Kita kalau punya tujuan, kita terbuka tujuan kita ke marketing. Kita punya rencana, dibuka rencana dengan marketing. Kita terbuka semua ke marketing. Kita ingat tujuan kita tuh mau apa, sounding terus tujuan kita. Misalnya saya punya target nih sekian, setiap meeting saya ngomong target itu. Target itu saya ngomong. Kalau ada sesuatu, kita bukan merubah targetnya, tapi merubah caranya. Jadi mereka merasakan nih, oh kita tuh kantor mau apa, mau kemana arahnya. Sounding terus mereka supaya satu visi. Kalau bahasa keren itu frekuensi. Kalau kita nggak satu frekuensi, udah saling mencurigai udah nggak enak tuh. Betul, Satu. betul, Kedua, betul. keterbukaan ke marketing itu ntar ada tujuannya rasa kekeluargaan. Kalau udah rasa kekeluargaan, maaf ya, udah rasa kekeluargaan, Anda boleh deh dapat maaf nih, Anda boleh pindah ke bendera lain dengan komisi lebih gede, dengan pembagian lebih gede. Tapi dapat kekeluargaannya, itu kan akan kita tanamkan ke marketing. Karena keterbukaan kita kekeluargaan, kita kasih tahu nih, kita pahit-pahit semua, kita manis-manis semua, kita happy-happy semua, kita buka nih. Karena kenapa? Karena kan gini loh, kita sebagai sebagai broker, apakah pemilik kantor atau presale atau broker, ingat ya, untungnya tuh dibagi dua. Kalau Bu Endang, misalnya marketingnya saya di komisi dapat komisi 100 juta kan dibagi dua, 50 kantor, 50 marketing. Untung dibagi dua loh ini. Tapi kalau rugi, itu rugi mau dikelola sama kantor sendiri. Kantor kan bayar operasional, bayar bayar listrik, bayar segala macam. Jadi untungnya dibagi dua, ruginya di kantor. Kita marketing, kita kasih tahu semua ke marketing, kita kasih tahu kita arahnya mau kemana. Kalau udah tidak satu frekuensi, kayak taman ya, udah nggak indah, ada alat-alat udah babat aja, udah nggak usah gabung deh. Tetap kita saudara, tetap kita sama-sama manusia. Apa yang ada tidak cocok di industri ini, Anda cari industri lain kok, banyak industri yang lain kok yang berhasil, Anda tidak cocok. Kalau kita satu frekuensi, kita sama-sama tujuannya sama, mendayungnya sama, kekuatan mendayung kecepatannya sama, saya yakin itu kita pasti akan berhasil. Karena ada keterbukaan ini, kadang-kadang nih sebagai member broker atau prinsipal ke pemilik kantor, masa jadi maaf nih, marketing itu seakan-akan kayak sapi perah gitu loh. Nah, gue mau dapat, nggak seperti itu. Kita harus terjun ke bawah, kita harus bantu gitu loh. Harus merasakan feel-nya mereka juga. Jadi mereka dari mana rasa keluarga itu ciptakan seperti itu. Harmonisasi, menciptakan seperti itu dalam situasi apapun sama keluarga nih. Kalau kita komunikasi dengan suami, dengan istri ada keterbukaan, ada gonjang-ganjing dari kanan kiri, ada misalnya gosip kanan kiri, karena kita terbuka nggak mungkin masuk lah. Karena kita tertutup, digonjang-ganjing, gonjang-ganjing tim kita terbuka. Apa adanya kita ngomong. Jadi mereka tahu, kita susah ngomong susah. Tapi ingat, ya jangan ngomong orang lain. Susah buat diri kita nih. Masalah keluarga kita jangan effort. Pokoknya keluar kita happy aja. Orang nggak perlu tahu susahnya kita. Orang nggak perlu tahu ini yang penting kita ketemu orang happy. Sama, kita ngomong susahnya kantor seperti apa. Ngomong ke marketing. Tapi marketing kasih sesuatu yang kita punya ini. Pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Kalau satu frekuensi kayak Lidi, kalau Lidi mau nyapu banyak kan lebih cepat. Kalau cuma satu orang nggak bisa. Kalau sama. Kalau udah nggak satu frekuensi, kalau denger radio pun suaranya hemming branding apa, kesak-kesak lah seperti itu. Kenapa seperti itu?
Iya. Itu Pak Bu. Margo, ini sudah 1 jam. Pak Margo, pesan-pesan dong untuk yang lagi berjuang, kemudian untuk para prinsipal properti yang mungkin saat ini juga lagi berjuang untuk menata kantornya. Untuk teman-teman agent dan para prinsipal, pesannya Pak Margo. Ya, ada 2 pesan ya. Yang pertama buat teman-teman yang ada di sini, yang punya kantor properti, jangan lupa masuk anggota Arebi. Arebi di wilayahnya masing-masing. Kalau di Sumatera Selatan itu Bu Endang, ada di Bali, ada di mana. Harus anggota Arebi. Kalau anggota Arebi lebih dimudahkan. Satu, dan harus punya SIUP4. Ya, bagaimana caranya punya SIUP4? Tanya tuh ke masing-masing Arebi itu. Harus, karena kita profesional. Itu pesan saya nih ke yang punya kantor. Kedua, ya, Indonesia ini kalau mau maju, kita harus lihat persamaan. Kalau kita lihat perbedaan, nggak bakal maju-maju. Agamanya beda, berantem. Sukunya beda, berantem. Rambutnya beda, berantem. Jenis kelamin beda, berantem. Selera beda, berantem. Kagak bakal maju-maju. Kita lihat persamaannya. Semuanya lihat persamaan sama. Saya dengan Bu Endang sama-sama di industri properti. Saya dengan Bu Endang sama-sama rambutnya itu. Saya dengan Bu Endang sama-sama pengusaha. Pokoknya lihat persamaan. Kalau kita lihat semua persamaan, hidup itu indah. Hidup itu senang. Ya kan sama. Kita harus sama-sama. Lihat persamaan lah. Jadi buat yang teman yang ingin, kalau sekarang lagi lost attitude, lagi pusing, lagi selalu, semua itu ada di pikiran Anda. Pikiran Anda yang merubah diri Anda. Berpikiran positif bukan hanya itu. Berpikir positif juga, Anda harus hatinya positif juga. Anda harus lihat sesuatu yang positif. Tiap hari pembunuhan, film semuanya nggak negatif, baca yang positif, nonton yang positif, denger yang positif, sesuatu yang sifatnya tuh buat Anda membangun supaya Anda termotivasi. Dengerin tuh ceramah-ceramah yang ada motivasinya, dengerin orang-orang sukses. Kalau Anda lagi lost attitude, Anda bergabung juga dengan orang-orang yang lagi lost attitude, lagi lagi susah ya udah ke bawah, frekuensinya ke bawah Mas Anda. Sama kalau Anda pengen nggak kena COVID, Anda jauhin orang yang kena COVID kan. Kalau Anda pengen sukses, Anda belajar sama orang sukses. Anda sekarang akan ditentukan 5 tahun yang akan dengan siapa Anda bergaul. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang positif, kalau Anda bergaul dengan orang sukses, 5 tahun ke depan pasti Anda juga akan sukses. Itu beda. Keren, setuju sekali. Artinya jangan bercermin di air yang keruh. Jangan ngopi ke sesama teman senasib gitu kan ya. Jadi kalau ngopi sama teman yang lagi lost attitude, yang lagi loyo, yang lagi lesu, ya insya Allah kamu akan lesu dan loyo juga, seperti itu. Pak Margo, thank you so much atas waktunya, atas sharingnya, sangat bermanfaat, sangat insightful. Sama-sama kita bergerak, sama-sama kita buat properti selalu oke, selalu berjaya. Dan gak usah takut, ada Endang, ada Margo, di another years, di tahun-tahun ke depan tetap kita nggak akan ganti industri seperti itu ya. Pak Margo, thank you so much. Teman-teman jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa hidupkan loncengnya untuk dapat video-video saya yang akan sharing tentang kehidupan, tentang orang-orang sukses, tentang perjalanan bisnis seseorang, dan tentang industri properti pastinya. Pak Margo, thank you so much. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.